Pemirsa, kita simak sejumlah informasi terpopuler di kanal cnbcindonesia.com di sepanjang hari ini. Kita ke informasi yang pertama dari dunia tambang di dalam negeri. Seiring dengan rencana pelarangan ekspor bauksit oleh pemerintah dan berdasarkan pantauan rupanya terungkap laporan pembangunan smelter beberapa perusahaan bauksit tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah secara tegas tetap akan memberlakukan larangan ekspor mineral mentah jenis bauksit pada Juni 2023. Aturan ini berlaku bagi perusahaan yang belum membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Keputusan ini menyusul rendahnya komitmen sebagian besar perusahaan bauksit dalam membangun smelter dan bahkan terungkap terdapat beberapa perusahaan yang laporan pembangunan smelternya tidak sesuai ketika dilihat di lapangan. Menteri SDM Arifin Tasrif menjelaskan dari rencana pembangunan 12 smelter bauksit di dalam negeri, baru ada 4 smelter yang sudah beroperasi. Sisanya sebanyak 8 proyek smelter bauksit masih dalam tahap pembangunan. Namun berdasarkan peninjauan di lapangan, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil verifikator independen di mana temuan menunjukkan dari 8 proyek smelter, 7 lokasi smelter masih berupa tanah lapang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun juga ESDM ini membeberkan bahwa listrik di salah satu wilayah Indonesia yakni Batam dan Kepulauan Riau mengalami kondisi yang kritis atas pasokan listrik. Direktur Jenderal Ketenaga Kelistrikan Kementerian SDM Jisman Huta Hulu mengatakan bahwa kondisi keandalan listrik di wilayah Batam harus ditingkatkan karena pasokan listrik di Batam kian mengkhawatirkan. Jisman menyebutkan kondisi kelistrikan di Batam sampai membuat masyarakat turun tangan dengan menyalakan genset pribadi demi memenuhi kebutuhan listrik mereka. Di sisi lain, Jisman juga menyebutkan krisis listrik di Batam mengakibatkan sektor industri ikut terkendala. Apalagi menurutnya secara keseluruhan core bisnis industri di Batam sudah tidak sehat. Dengan margin perusahaan bahkan hanya berkisar 3%. Untuk itu pemerintah pun akan segera mencari jalan keluar demi menambah pasokan listrik di Batam dengan menyambungkan listrik dari wilayah Sumatera ke Batam melalui transmisi interkoneksi. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pendapatan asli daerah atau PAD DKI Jakarta meningkat hingga April 2023. Nah, rupanya nih ya, tidak hanya didorong oleh momentum Lebaran, ada indikasi kontribusi pendapatan juga berasal dari konser Blackpink di Jakarta. Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi DKI Jakarta Meiling mengungkapkan pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi DKI Jakarta hingga 31 April 2023 mencapai 12,28 triliun rupiah. Hal ini tumbuh 35,76% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu sebesar 9,1 triliun rupiah. Secara keseluruhan, komponen PAD tumbuh 35,76% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Timur Muhammad Ismiran Syah M. Zain mengungkapkan peningkatan pajak di Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari adanya kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama Hari Raya Idul Fitri 2023. Selain itu, perhelatan konser girl band asal Korea Selatan Blackpink juga tampaknya menjadi salah satu pendorong PAD DKI Jakarta. Sebelumnya, konser Blackpink berlangsung selama 2 hari di tanggal 11 hingga 12 Maret 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iya, setelah kemarin Blackpink, kini gantian ya. Konser Coldplay menjadi ajang musik yang paling ditunggu oleh para penggemarnya di Indonesia. Namun rupanya nih ya, hanya berselang 1 pekan setelah war tiket kemarin, rupanya promotor konser Coldplay PK Entertainment diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Kenapa ya? Dua perwakilan promotor Coldplay Music of the Spheres World Tour Jakarta berinisial TH dan HS diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Rabu 24 Mei.
Pemeriksaan dilakukan terkait laporan dari korban kasus penipuan jasa titip atau Justip tiket konser Coldplay di Jakarta. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebutkan, dua perwakilan PK Entertainment diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dalam pemeriksaan selama 4 jam tersebut, Ramadan menyebutkan bahwa kedua saksi dikonfirmasi penyidik terkait dengan perizinan konser, mekanisme penjualan tiket, dan pengawasan. Namun ia menyebutkan pemeriksaan terkait kasus penipuan Justip tiket konser Coldplay di Jakarta masih belum tuntas dan rencananya penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pihak promotor PK Entertainment pada Senin 29 Mei mendatang.